Presiden Joko Widodo meyakini masa depan Indonesia salah satunya tergantung pada ekonomi kreatif. Saat ini, sektor ekonomi kreatif makin penting dan makin besar sumbangsinya terhadap perekonomian nasional. Berikut fakta dan datanya. Tahun 2010 lalu, produk domestik bruto atau PDB masih sekitar 525,96 triliun rupiah. Pada tahun 2014, PDB ekonomi kreatif kita telah mencapai 784,82 triliun rupiah. Setahun kemudian, di tahun 2015, PDB ekonomi kreatif menembus 852,24 triliun rupiah. Artinya, per tahun rata-rata ekonomi kreatif tumbuh lebih dari 10%. Dengan kinerja tadi, masuk akal jika tahun 2017 ini Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf menargetkan dapat menyumbang hingga 1.000 triliun rupiah. Ekonomi kreatif digerakkan oleh 16 subsektor, namun ada 5 subsektor yang kontribusinya paling besar. Pertama, kuliner yang menyumbang hingga 41,69%. Kedua, fashion dengan sumbangan 18,15%. Ketiga, kria sebesar 15,7%. Keempat, televisi dan radio dengan kontribusi 7,78%. Dan kelima, penerbitan dengan 6,29%. Di bawahnya ada arsitektur yang menyumbang 2,3%. Aplikasi dan game developer dengan 1,77% dan periklanan 0,8%. 8 subsektor lain kontribusinya kurang dari 0,5%. 8 subsektor itu yaitu musik, fotografi, seni pertunjukan, desain produk, seni rupa, desain interior, film, dan desain komunikasi visual. Berkaca dari kinerja tahun 2015, ada 4 subsektor ekonomi kreatif yang tumbuh pesat. Desain komunikasi visual misalnya tumbuh 10,28%. Lalu industri musik tumbuh 7,26%, animasi video tumbuh 6,68%, dan arsitektur tumbuh 6,62%. Lalu negara mana saja tujuan ekspor ekonomi kreatif kita? Merujuk pada hasil survei khusus ekonomi kreatif yang diumumkan Maret lalu, Amerika Serikat menjadi negara terdepan tujuan ekspor ekonomi kreatif kita. Porsinya mencapai 31,72%. Kedua, Jepang dengan 6,74%. Ketiga, Taiwan dengan 4,99%. Keempat, Swiss dengan porsi 4,96%. Kelima, Jerman 4,56%. Dan ada Singapura, Tiongkok, Hong Kong, Belgia, dan Inggris. Porsi ekspor ekonomi kreatif kita kelima negara ini kurang dari 4%. Ekspor ekonomi kreatif Indonesia ditopang oleh 3 subsektor. Fashion menempati urutan pertama dengan ekspor mencapai 56% dari total ekspor ekonomi kreatif kita. Kemudian disusul dengan kria 37%. Di tempat ketiga ada kuliner dengan porsi kuliner 6% dan subsektor lainnya 1%. Ekonomi kreatif yang terus tumbuh menjadi incaran pelaku usaha. Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf memperkirakan jumlah pelaku industri kreatif tahun ini sekitar 15 jutaan. Angka ini ditaksir akan melompat 2 kali lipat 3 tahun dari sekarang. Agar ekonomi kreatif makin maju, ada baiknya pelaku ekonomi kreatif mencermati betul kalimat Presiden Joko Widodo saat berbicara dalam pembukaan Indonesia Convention Exhibition di Bumi Serpong Damai Tangerang 2 tahun lalu. Menurut Presiden, kalau kita ingin dalam industri canggih, kita akan kalah dengan Jerman atau Tiongkok. Tapi di bidang ekonomi kreatif, Indonesia punya peluang besar untuk jadi pemenang. Badan Ekonomi Kreatif punya visi membangun Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi kreatif kelas dunia di tahun 2030 nanti. Untuk mencapainya, Bekraf menurunkannya dalam 6 misi. Presiden Joko Widodo meyakini masa depan Indonesia salah satunya tergantung pada ekonomi kreatif. Saat ini, sektor ekonomi kreatif makin penting dan makin besar sumbangsinya terhadap perekonomian nasional. Berikut fakta dan datanya. Tahun 2010 lalu, produk domestik bruto atau PDB masih sekitar 525,96 triliun rupiah. Pada tahun 2014, PDB ekonomi kreatif kita telah mencapai 784,82 triliun rupiah. Setahun kemudian,